Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kembang Setaman Group, dan di kesempatan hari ini kami segenap kru menyampaikan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini pemirsa, kami berada di salah satu desa dan kami akan mengunjungi atau berziarah di makamnya ulama yang dikenal sebagai penyebar agama di wilayah desa yang kami tempati ini. Tepatnya berada di pinggiran desa sebelah timur, di dekat persawahan masyarakat sekitar, dan saat ini kami baru memasuki area pekuburan atau pesarian dari pemakaman desa, dan kami akan berziarah di salah satu makam dari ulamanya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Mbah Abdul Rohim. Mbah Abdul Rohim pemirsa, ini adalah satu ulama yang mempunyai tugas menyebarkan agama di daerah sekitar sini, daerah sekitar sini. Dan maaf, ini makam ini memang terbengkalai, tidak diurus oleh masyarakat, dan kami mohon bisa juga nanti bisa masyarakat setempat untuk ngopeni atau ngurusi dari makam Mbah Abdul Rohim ini. Begitu juga perangkat desa yang berkaitan, mungkin juga bisa menghidupkan atau membangun tepatnya demikian dari makam ini. Karena apa? Karena beliaunya Mbah Abdul Rohim ini mempunyai andil besar dalam pengembangan agama Islam di tempat sini. Nah pemirsa, Mbah Abdul Rohim ini mempunyai suatu keangkeran, kelebihan, keanehan atau fenomena yang mana di dekat Mbah Abdul Rohim ini ada suatu pompa air yang fungsinya untuk mengairi sawah dari masyarakat sekitar. Jadi ada pipa atau pompa air demikian, sumur yang untuk mengairi sawah dari masyarakat sekitar makam keramat yang ada di desa ini. Dan keanehan dari Mbah Abdul Rohim ini, setiap adzan maghrib atau adzan luhur demikian, jadi setiap adzan luhur tengah hari, siang-siang demikian, diesel yang untuk menyalakan atau mengalirkan air dari sumur ini, diesel tersebut nyala, namun airnya setetes pun tidak ada yang mengalir. Dan ini diketahui oleh masyarakat sejak lama, dan itulah sebagian dari keramat dari Mbah Abdul Rohim yang ada di desa ini. Jadi walaupun dieselnya itu nyala, namun tidak ada satu air atau setetes air pun yang keluar dari pipa-pipa penyaluran air tersebut. Karena apa pemirsa? Karena masyarakat juga menduga bahwasanya ini tepatnya hari tengah hari, siang hari, masyarakat sekitar disuruh untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, artinya sholat zuhur pada waktunya. Karena masyarakat ini menunda-nunda sholatnya, sehingga
untuk mengairi sawah ya, dengan bantuan diesel untuk menyalurkan air ini. Ternyata di siang hari ini macet atau dieselnya menyala, namun airnya setetes pun tidak akan ada yang keluar dari pipa penyaluran air tersebut. Itulah salah satu dari keistimewaan Mbah Rohim ini ya, Mbah Abdul Rohim. Dulu diceritakan pemirsa bahwasanya Mbah Abdul Rohim ini adalah seorang ulama yang mempunyai kewajiban atau bertugas atau mempunyai ya kewajiban lah ya, menyebarkan agama Islam di wilayah desa ini. Dan ketika itu pemirsa, karena desa ini adalah merupakan desa yang sangat masih belum mengenal agama lah ya, masih belum mengenal agama. Jadi banyak desa yang senangnya ini berhura-hura, bermain ya, bermaksiat dan lain sebagainya, sehingga Mbah Abdul Rohim mempunyai tugas atau terketuk hatinya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah desa ini. Dan ketika itu pemirsa, Mbah Abdul Rohim yang ingin menyebarkan agama Islam di wilayah ini, di suatu saat ya, Mbah Abdul Rohim ini ketemu dengan seorang penduduk desa yang menempati desa ini. Dengan berbahasa basi assalamualaikum, dan selanjutnya ngobrol-ngobrol sebentar ya. Akhirnya Mbah Abdul Rohim ini merasa akrab dengan orang yang disapa tadi, dan orang yang disapa tadi mengeluh kepada Mbah Abdul Rohim. Mbah nyuwun sewu, kula teng mriki niki merdamle kok kangelan nih Mbah. Jadi Mbah, mohon maaf Mbah, saya di desa ini pekerjaan saya untuk mendapatkan rezeki itu kok merasa kesulitan. Mungkin ada jalan Mbah untuk ya membuka rezeki untuk saya. Jadi dengan demikian maka Mbah Abdul Rohim pun juga membalas apa yang disampaikan atau yang dikeluhkan oleh warga masyarakat tersebut. Oh ngono ya, oh begitu, nggak apa-apa lah. Jadi nanti kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rezeki Anda atau rezeki orang-orang sini ya nanti bisa menjadi lancar karena berkat bantuan atau rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadi lantaran ya. Jadi insya Allah panjenengan akan diiwangi. Jadi diiwangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki yang ada di dunia ini. Dengan kata-kata demikian, akhirnya Mbah Rohim melanjutkan obrolannya dengan masyarakat sekitar ya, dengan keadaan desa yang masih belum mengenal agama ini ya. Mbah Abdul Rohim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masyarakat yang berada di wilayah desa ini mudah-mudahan selalu diiwangi atau dibantu diiwangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari penghidupan atau mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian saat berselang beberapa hari akhirnya orang yang ditemui oleh Mbah Abdul Rohim tersebut ya merasa menjadi enak, istilahnya mempunyai pemikiran yang dingin, pemikiran yang adem, sehingga rezeki yang didapatkan pun juga menjadi lancar saja dengan membuka usaha dan apalah namanya ya di rumahnya, sehingga rezeki dari usaha-usaha tersebut ya, maka orang tersebut yang tadi merasa kesulitan untuk
mencari rezeki di desa ini ternyata berkat dari Mbah Abdul Rahim yang telah menemuinya di suatu tempat tersebut, sehingga orang yang bertemu dengan Mbah Abdul Rahim ini merasa bahwasanya hidupnya menjadi lumayan ya, lancar rezekinya ya, lancar rezekinya. Dan dengan demikian maka masyarakat sekitar pun juga berbondong-bondong mencari kabar dari masyarakat yang ditemui oleh Mbah Abdul Rahim tersebut. Di antara lain obrolan mereka dari masyarakat yaitu, sekarang kamu kok usahanya lancar, kok enak. Nah, jadi lumayan ya kamu jadi sekarang ini ekonominya udah maju, udah mapan. Demikianlah antara lain. Dan akhirnya Mbah Rahim pun bukan nyuruh, ya alhamdulillah lah ini berkat dari doa Mbah Abdul Rahim. Juga Allah Subhanahu wa taala telah merindoi kepada kita ya, bahwasanya saya yang tadinya menjadi seorang petani, namun ketika saya berusaha di rumah ini ternyata alhamdulillah ya, dengan diiwangi atau dibantulah, dibantu dari bahasa Indonesia itu diiwangi oleh Mbah Abdul Rahim sehingga saya menjadi seperti ini. Maka oleh sebab itu monggo, karena Mbah Abdul Rahim ini sebagai seorang ulama yang menyebarkan agama, monggo kita kadang-kadang sowanlah kepada Abdul Rahim yang bertempat tinggal di pojok desa sana, di pinggir desa ini. Oh demikian, jadi ketika sampean merasa keberatan mencari rezeki, mencari nafkah, namun sudah dibantu oleh Mbah Abdul Rahim, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah merindoi, sampean merasa diiwangi ya diiwangi ya. Maka dengan kalimat diiwangi tadi sehingga masyarakat ini menamakan desa yang ditempati ini menjadi Desa Wangi. Nah, Desa Wangi, wangi artinya dari kata diiwangi ya, diiwangi jadi wangi. Maka oleh sebab itu pemirsa, dari Desa Wangi inilah ya, masyarakatnya pun juga sebagian yang masih abangan, juga yang ada yang mengenal agama. Jadi lingkungan mungkin dari sebelah timur, dari sebelah timurnya jalan ini kebanyakan orang-orangnya ini menjadi orang-orang yang menganut agama Islam secara taat ya. Dari timur jalan Desa Wangi ini masyarakatnya ini taat beragama, sebagian demikian, dan juga sebagian yang ada masih di sebelah baratnya jalan Desa Wangi ini masih juga banyak masyarakat yang belum begitu mengenal agama Islam ya. Maka oleh sebab itu pemirsa ya, Desa Wangi saat ini masih identik dengan kesenian tayuban ya, kesenian tayuban, ketoprak dan lain sebagainya, itulah. Namun dengan demikian tidak apalah ya, karena dengan seni ini kita bisa bermasyarakat dan maju. Namun semoga dengan kesenian ini bisa masyarakat Wangi secara keseluruhan ini menjadikan muslim yang sesungguhnya sesuai harapan dari Mbah Abdul Rahim ini. Mudah-mudahan Wangi menjadi desa yang gemah ripah loh jinawe, ayem, tentrem, guyub dan rukun. Itulah semboyan dari Mbah Abdul Rahim. Dan Mbah Abdul Rahim selama ini memang betul-betul merewangi, mengiwangi, ngewangi masyarakat sekitar sini, mendoakan bahwasanya mudah-mudahan masyarakat Desa Wangi ini menjadi masyarakat yang ya rezekinya ini lancar ya, gangsar lah demikian. Dan memang betul pemirsa bahwasanya Desa Wangi ini adalah sebuah desa di kawasan wilayah Jatirogo, dan dari salah satu kawasan wilayah Jatirogo ini adalah Desa Wangi yang merupakan suatu mempunyai desa yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan ya. Walaupun Desa Wangi ini tempatnya ada di pinggir ya, di pinggiran desa di kecamatan wilayah Jatirogo ini, namun secara ekonomi masyarakat Desa Wangi ini mempunyai penghidupan ya,
yang sangat lumayan, sangat lancar sekali, baik dari usaha, dari pertanian dan lain sebagainya, baik dari kesenian, dari seninya pun juga demikian ya. Memang Desa Wangi ini benar-benar mendapatkan berkah lah dari Mbah Abdul Rohim ini. Oke pemirsa, demikian jadi selain keangkeran atau keramatnya Mbah Abdul Rohim ini adalah ada sebuah diesel untuk mengairi sawah masyarakat di desa tersebut, dan tatkala siang hari atau adzan luhur ini terkumandangkan, maka diesel yang masih berbunyi ini, air dari diesel itu setetes pun tidak ada yang mengalir ya. Itulah satu keramat dari Mbah Abdul Rohim, dan sampai saat ini pun juga demikian. Dan selain itu Mbah Abdul Rohim juga merasa ngewangi wangi, akhirnya desanya menjadi Desa Wangi ini, ngewangi masyarakat sini ya, untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga lancar saja, baik dari sisi pertanian, sisi usaha-usaha yang lain, maupun sisi kegiatan seni dari masyarakat Desa Wangi ini. Oke pemirsa, demikian cerita singkat dari Mbah Abdul Rohim, seorang ulama dari Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk menyebarkan agama di sini, namun kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat sehingga kuburannya atau pesareannya ini terbengkelai, tidak terawat sama sekali ya, tidak terawat sama sekali. Dan inilah bentuk kuburannya, masih biasa-biasa saja ya. Ada batu nisan dua, ini batu nisan ada ditumbuhi oleh pohon kamboja, dan di sisi lain ini juga masih belum dirawat oleh masyarakat. Semoga dengan tayangan ini masyarakat Wangi dan sekitarnya, terutama perangkat desanya, bisa membangun ya tempat ini yang menjadi tempat untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala atau menggiatkan agama di tempat desa ini ya. Mudah-mudahan tempat atau makam dari Mbah Abdul Rohim ini bisa menjadi rame. Dan sekali lagi pemirsa, makam dari Mbah Abdul Rohim ini kurang lebih ada 4 meter ya. Dari batu nisan satu ke batu nisan lainnya ini ada sekitar 4 meteran. Nah, inilah kondisinya pemirsa, dan dari kami Kembang Saman Group mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahannya, dan semoga saja cerita ini bisa memotivasi masyarakat Desa Wangi ya untuk memajukan desa ya, membangun tempat atau makam dari seorang ulama dari Allah Subhanahu wa taala, Mbah Abdul Rohim ini. Akhirnya dari kami Kembang Saman Group mohon maaf, dan akhirnya wallahu ma'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.